dimanapun kalian berada, baik yang sudah hadir pada malam hari ini dan yang mungkin nanti akan eh, mendengarkan rekaman dari acara ini. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Ini tumben malam hari ini eh, agak sepi. Kita ada 18 orang ya pada malam hari ini. Biasanya sudah sampai mendekati 40 sampai 50. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat ya pada malam hari ini ya. Dan ada sih teman-teman yang tinggal di Bali. Buat teman-teman yang tinggal di Bali, saya mengucapkan turut duka kita ya dengan kejadian bencana pada hari ini ya. Tadi saya lihat video-video banjir yang ada di TikTok kayaknya sedih banget ya. Nah, Bali juga merupakan salah satu bagian dari diri saya. Ya, buat teman-teman yang di Bali ya dan teman-teman yang hadir di sini ya kita sama-sama mendoakan ya. Semoga eh, bencana ini segera berlalu dan yang terdampak semoga diberikan kekuatan untuk menjalaninya ya. Oke, teman-teman pada malam hari ini sebelum saya mulai saya mau tanya dulu apakah ada yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, bolehkah ketik angka 1 di kolom komentar? Pengen tahu aja. Biasanya saya suka sapa-sapain yang baru pertama kali hadir. Kak Fitria baru hadir di malam ini ya, tapi kalau Kak Fitria sudah sering hadir di acara yang lain ya. Terus ada Kak Mauren juga yang baru hadir ya, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ya, ini adalah acara yang selalu kita adakan di setiap hari Rabu malam ya. Acara ini ya sebenarnya acaranya santai untuk sharing-sharing. Biasanya eh, sekitar 20 menit pertama saya biasanya akan memberikan sebuah materi singkat yang ada hubungannya dengan human design, ada hubungannya dengan Jinkies, astrologi dan juga I Ching ya. Dan karena keseluruhan ilmu itu adalah yang menyusun dari ilmu human design yang kita pelajari ya, dan kemudian nanti sisa waktu yang ada di sini teman-teman eh, boleh bertanya apapun pertanyaanmu yang ada hubungannya, boleh ada hubungan dengan materi, boleh di luar materi juga boleh. Kalau teman-teman mau share chartnya juga boleh juga ya. Kalau teman-teman mau minta dibacain juga boleh. Cuma kalau misalnya teman-teman sharing chart atau diagramnya teman-teman, tolong saya diberikan pertanyaan yang spesifik yang terkait dengan chartnya teman-teman. Ya kalau teman-teman hanya ngasih chartnya aja, terus minta saya bacain kan saya jadi bingung ya, yang mau dibacain bagian yang apanya. Ya, jadi paling tidak minimal ada satu pertanyaan yang teman-teman tanyakan sehingga saya bisa menjawab. Ya, karena kalau kita ngomongin human design, cakupannya sangat luas sekali. Ya, ternyata layer pengenalan tentang kita, tentang diri sendiri itu sangat, sangat, sangat luas dan dalam sekali. Setidaknya teman-teman kasih saya sebuah pertanyaan yang bisa saya langsung jawab ya, karena pertanyaannya biasanya dari teman-teman ini banyak beraneka ragam ya. Dan teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertanya, semua pertanyaan pasti akan saya jawab. Ya, itu bukan berarti saya tahu segalanya, enggak ya teman-teman ya. Saya juga dari acara seperti ini, saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, dari sharingnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketika saya mengadakan acara ini ya dengan dibantu host kita tercinta Bapak Ketua Kelas, Bapak Tony, ya sebenarnya saya juga banyak belajar dari teman-teman sekalian ya, dan jangan sukar tanya apapun ya, tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Yang bodoh itu adalah kalau teman-teman nggak mau nanya karena ini adalah kesempatan teman-teman bisa bertanya dan belajar terkait dengan human design. Dan kalau teman-teman merasa bahwa acara ini bermanfaat, boleh teman-teman silahkan ajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut serta, ikut hadir juga di eh, di setiap hari Rabu ya.
Setiap Rabu selalu kita adakan jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Silakan join siapapun, acara ini terbuka ke siapapun ya. Heeh. Dan dari sekarang pun teman-teman juga sudah boleh memberikan pertanyaan ya, karena biasanya kan yang ngasih pertanyaan itu antri. Nanti setelah materi selesai biasanya akan saya jawab satu persatu, atau kalau pertanyaannya ternyata ada hubungannya dan relate dengan materi yang akan saya bagikan, ya saya juga bisa langsung jawab pada saat itu juga ya. Begitu ya, boleh ya teman-teman ya. Heeh. Oke, saya mau share dulu materi hari ini. Malam hari ini secara khusus kita akan membahas terkait gerbang energi atau kunci gen nomor 48. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini bertanya-tanya, apa sih yang disebut dengan gerbang energi? Apa sih yang disebut dengan kunci gen? Kalau saya menjawabnya dengan sederhana, simpelnya, ya, gerbang energi atau kunci gen ini adalah kode DNA, kodon DNA yang ada di dalam tubuh kita, yang dimana setiap kode-kode itu ya menunjukkan potensi, kekuatan, kelemahan, bakat, apalagi nyebutnya talenta ya. Terserah teman-teman menyebutnya apa, perilaku yang ada di dalam diri kita. Ya, sesimpel itu. Nah, kita punya 64 kode DNA dalam tubuh kita. Ada kode DNA nomor 1, 2, 3 sampai dengan kode DNA nomor 64. Setiap kode DNA memiliki perilaku tertentu, memiliki eh, bakat, potensi, bahkan juga kelemahan. Ya, kalau kelemahan kadang-kadang kita nyebutnya di human design itu dengan istilah not self-tamed. Kalau di Gene Keys kita nyebutnya dengan istilah eh, shadow, ya, sebenarnya sama aja. Ya, itu area di mana kita menyebutnya sebagai kelemahan, ya. Dan kita semua punya, ya. Dan berdasarkan diagram human design kita, ya, setiap dari kita memiliki kode-kode DNA tertentu yang aktif atau berwarna. Ya, yang aktif itu kalau teman-teman lihat di dalam diagram tuh ada kayak pipa berwarna, kadang pipanya warnanya merah, kadang warnanya hitam, kadang warnanya merah dan hitam, ya. Nah, kalau teman-teman punya yang berwarna atau aktif, maka itu merujuk kepada perilaku, bakat, talenta, kemampuan, potensi yang terlihat, yang menonjol dalam diri teman-teman, bahkan dalam kehidupan teman-teman itu sendiri ya. Itu gambaran tentang gerbang atau kunci ya. Nah, buat yang baru-baru kok pasti bertanya-tanya, kok sudah bahasnya sampai 48? Emang nggak dibahas dari nomor 1 ya? Nomor 1, 2, 3 itu sudah kita bahas kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat rekaman dari episode 1 ya, sampai episode hari ini ya kita udah 55 sesi ya. Belum termasuk sesi-sesi khusus ya. Sesi-sesi khusus yang kadang-kadang kita adakan ya. Workshop-workshop kecil yang kita adakan. Nah, itu teman-teman boleh menghubungi Pak Ketua kelas ya, menghubungi Bapak Tony. Nah, itu kalau teman-teman mau menghubungi lewat DM di Zoom ini, nah itu cari yang fotonya ada tulisan Yayasan New Normal tuh. Ya, ada fotonya Bapak Ketua kelas yang ganteng itu ya. Bisa hubungin dia, atau kalau teman-teman sudah join di grup WA-nya ya. Nah, itu biasanya yang suka memberikan pengumuman. Nah, itu biasanya Bapak Ketua kelas. Langsung di kontak aja, tanya beliau bagaimana cara mendapatkan rekamannya. Ya, rekamannya ya berbayar tapi sangat-sangat terjangkau sekali. Ya, bisa ditanyakan Bapak Ketua kelas juga buku-buku yang kita punya, bisa juga nanti tanya Pak Ketua kelas ya. Dan Pak Ketua kelas juga baru-baru ini mengeluarkan sebuah buku sendiri ya. Kalau nggak salah judulnya 13 mitos ya. 13 mitos tentang keuangan. Saya bawa nggak ya bukunya? Oh iya, saya bawa ini di sini. 13 mitos penghalang rezeki. Kok nggak kelihatan? Nah, ini dia.
Nah, ini kalau teman-teman tertarik bisa hubungin Pak Ketua juga ya untuk mendapatkan buku ini ya. Dan ini buku pertama beliau katanya ya. Keren banget ya. Saya bangga ya sebagai sahabatnya Pak Ketua, saya bangga beliau bisa eh apa menulis buku sendiri ya. Heeh. Oke, mari kita mulai teman-teman pembahasan kita yang ada hubungannya dengan gerbang 48 atau kunci gen 48. Ini saya sambil ngintip pertanyaan yang udah masuk. Eh, ada Kak Yudiko Nadia, itu pertanyaannya dalam banyak, dalam banget ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu ya dari awal supaya kita urut dan terstruktur ya. Oke, mari kita sama-sama lihat ya gerbang 48 sambil teman-teman juga lihat di dalam diagram human design-nya teman-teman ya. Cek gerbang 48. Gerbang 48 itu posisinya ada di pusat energi di spleen atau di insting atau intuisi. Posisinya ada di sebelah kiri body graph ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di layar, kursor saya sedang bermain di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman lihat. Ya, ini pusat energi di spleen sebelah kiri ya, dan gerbang 48 tuh ada di paling ujung atas ya, paling paling puncaknya. Posisinya di sini. Apa itu pusat energi spleen? Apa itu pusat energi limpa? Ya, ini adalah pusat energi yang mengatur tentang semua yang berkaitan dengan cara kita manusia untuk bertahan hidup. Ya, jadi fight and flight kita ada di sini. Saraf simpatik dan parasimpatik kita ada di sini. Ya, fight or flight ya. Fight itu kita lawan, jadi kalau ada bahaya ya, apakah kita mau lawan ya, fight or flight, atau terbang atau lari ya, kan pilihannya cuma itu ya. Kalau kalau teman-teman ketemu binatang buas nih di hutan nih, ketemu apa harimau ya, pilihannya kan ada hanya dua ya. Kalau teman-teman ngerasa sanggup ya udah lawan ya, apalagi kalau teman-teman bawa senapan, bawa senjata ya, teman-teman bisa lawan. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa tidak sanggup, ya udah lari ya, kan seperti itu ya. Pusat energi limpa ini atau spleen ini juga mengatur proses kesehatan kita ya, berkaitan dengan imunitas tubuh kita ya. Limpa dalam tubuh kita ya itu kan adalah hormon yang mengatur in berkaitan dengan imun kita, daya tahan tubuh kita ya. Benar ya, teman-teman ya. So, ketika gerbang 48 ini dia bertengger. Kok bertengger ya? Kita jawabnya bertengger atau apa ya? Yang atau menempati ya, jangan bertengger kayaknya aneh ya. Menempati pusat energi spleen ini ya, maka pasti akan ada selalu hubungannya dengan insting atau intuisi bertahan hidup ya. Bagaimana cara kita manusia untuk bertahan hidup? Kalau kita tarik ya dari proses evolusi kita sebagai manusia, ya, nenek moyang kita dulu bisa bertahan di alam yang liar, ya, karena mereka mencari atau belajar sebuah pengetahuan untuk mereka bertahan hidup, ya. Maka makna dari gerbang 48 ini adalah bicara tentang bagaimana kita belajar untuk bertahan hidup. Ya, dan belajarnya itu bukan hanya sekedar berada di permukaan, tapi benar-benar mendalami sampai sangat dalam. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, pengen tahu di sini siapa yang dalam diagram human design-nya gerbang 48-nya nyala atau berwarna, boleh ketik angka 48 dong. Pengen tahu? Silakan ketik. Wih, banyak 48. Ya. Ada lagi. Coba saya pengen tahu berapa banyak yang 48. Kak Susana 48,6. Ada lagi. Pengen tahu ya. Inilah, kalian adalah orang-orang yang
eh ya suka belajar, of course ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalian adalah ahli dalam repetisi, ya. Mungkin awalnya kalian merasa ketika ingin menguasai sebuah skill, kemampuan tertentu, teman-teman merasa diri kalian ragu, ya. Tapi kalian memutuskan untuk tetap masuk, ya. Kalian memutuskan untuk tetap nyebur, ya. Makan aja itu. Aku udah makan tadi. Oke, ada yang bocor suaranya. Saya tutup dulu. Oke, ya. Sampai mana tadi ya? Kalau saya lupa. Ya, kalian adalah orang-orang yang awal mulanya mungkin ragu untuk menguasai sebuah pengetahuan atau skill tertentu, tapi teman-teman memutuskan untuk juga langsung nyebur. Ya, ketika nyebur, ya udah awal mulanya pasti gelagapan. Ya, pernah kan ya kita dulu belajar berenang ya. Jadi kalau pertama kali masuk air tuh kayaknya gimana ya? Lagi kayak apa namanya? Takut pengen tenggelam ya. Tapi kita memutuskan, saya harus bisa, saya harus menguasai. Ya, jadi seperti halnya ketika kita berenang, kita kemudian melakukan gerakan yang berulang-ulang untuk kita bisa survive. Ya, ya gimana ya antara 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 mau survive, antara mau malu ya. Masa di dalam air apa udah ada gurunya yang ngajarin berenang ya, udah nyebur, udah basah, masa nggak nguasain? Ya udah sekalian aja ya. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak bisa malu atau yang kedua pilihannya tenggelam. Ya, tapi ya ketika teman-teman memutuskan untuk ya ayo kita survive di sini untuk kita belajar, kita eh, mulai untuk berenang, untuk kita menggerakkan badan kita, ya. Nah, maka disitulah teman-teman memutuskan satu hal yang disebut dengan belajar dari repetisi. Dan repetisi itulah yang memampukan teman-teman bisa menguasai kemampuan tertentu. Oke, Kak Yudiko Nadia bilang literally bener tadi berenang sampai hampir 2 jam. Saya dulu pertama kali belajar renang itu setelah saya lulus SMA. Ya, lagi kuliah gitu ya, diajakin temen, semua temen jago berenang semua, saya satu-satunya yang nggak bisa. Ya, jadi semuanya teman-teman pada di tengah kolam, saya di pinggir. Ya, sampai ya malu sendiri gitu kan, tapi akhirnya memperhatikan memperhatikan orang lain gimana caranya ya, terus beberapa teman ngajarin ya kakinya dulu yang digerakin, oke kita kakinya dulu, ketika kakinya digerakin kenapa ini kok nggak bisa ngapung-ngapung ya, kenapa kaki kita berada di dalam air ya, tapi seiring dengan waktu kita melakukan repetisi ya, kita melakukan gerakan kaki itu ya akhirnya tahu-tahu nggak kaki itu ngambang sendiri, tahu-tahu badan itu ngambang sendiri. Ya itu awal mulanya saya belajar berenang ya. Kalau Kak Unicorn Nadia belajarnya 2 jam, kayaknya saya nggak 2 jam deh, saya lebih dari itu. Ya, heeh. Demi apa? Demi bisa, demi supaya apa namanya, saya bisa akhirnya berenang ke tengah. Ya, heeh. Kak Sustana Dewi belajarnya pada saat kebanjiran. Waduh, ya repot juga ya kalau kebanjiran ya. Kayak di Bali sekarang kasihan loh. Ya pada gatal-gatal pasti. Ya, jadi baik lagi gerbang 48 ya itu adalah kemampuan yang memungkinkan kalian untuk masuk lebih dalam, walaupun ada ketakutan, walaupun ada keraguan, walaupun ada rasa tidak percaya diri, tapi kalian punya keberanian untuk memutuskan yuk maju supaya bisa, ya. Dan akhirnya itulah teman-teman bisa menjadi seorang ahli, ya, dan bisa menguasai sebuah kemampuan atau ilmu atau pengetahuan tertentu. Itu gambaran dari gerbang 48. Nah, kalau teman-teman baca di sini, kok ada tulisannya menguji makanan dan minuman. Ini maksudnya apa? Ya. Nah, satu hal teman-teman. Gerbang 48 ya, itu adalah salah satu gerbang yang memiliki hubungan dengan panca indera kita. Pertanyaannya, panca indera yang mana? Ya, kalau teman-teman udah baca di sini ya, ahli menguji makanan dan minuman, teman-teman langsung tahu. Berarti ada hubungannya dengan indera pengecap ya. Atau secara luas lagi kalau kita ngomong ya, bicara soal taste ya. Pernah nggak teman-teman ketika ngumpul dengan seseorang ya, kemudian teman-teman dipuji, wah kamu tesnya bagus juga ya.
kamu bisa mendekorasi ruangan ini dengan baik. Atau mungkin dia bilang, wah, kamu tesnya bagus juga ya, bisa pesen makanan yang apa namanya, yang berkualitas seperti ini, ya. Atau kalau teman-teman yang terbiasa ikut acara-acara pertemuan-pertemuan apa high tea atau pertemuan-pertemuan yang mungkin mereka ada party yang bisa kalau di Bali ya kita kadang-kadang kita ngumpul dengan para teman-teman ya, kita pesen anggur, kita pesen wine di sana, dan ketika kita pesen ya teman-teman teman kita merasa mencicipi rasa anggur itu bilang, wow, kamu keren juga ya, kamu tesnya wine kamu bagus juga ya, kamu akhirnya pesen 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 apa namanya em, pesan wine yang punya kualitas tinggi seperti ini ya. Jadi kamu orang yang punya 48 punya taste yang cukup tinggi dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal mereka berpakaian, dalam kata-kata ya. Jadi tes itu nggak semata hanya bicara tentang apa yang dirasakan di mulut, tapi juga bicara ya tes yang lain yang seperti saya sampaikan tadi ya. Yang punya gerbang 48, tolong konfirmasi ya, apakah kalian relate dengan apa yang disampaikan? Kalau sampai nggak relate, ngomong aja ya. Jadi misalnya umpama saya menjelaskan, oh saya nggak setuju sama Coach Albert. Tolong sampaikan ya, nggak selalu harus teman-teman cocok dengan saya ya. Malahan kalau teman-teman merasa nggak cocok, itu juga menjadi sebuah masukan buat saya ya. Sampaikan ya, kalau memang relate sampaikan relate, kalau enggak, oh enggak, aku nggak kayak gitu ya, aku nggak ngerasa bahwa aku jago untuk tes dan yang. Gak apa-apa, sampaikan. Ya, boleh kok ya. Heeh. Oke, ya, itu dari sudut pandang human design ya. Dan satu lagi, kalian adalah orang-orang yang bisa menguasai sebuah pengetahuan ya dengan ketekunan dengan repetisi ya, itu. Nah, berikutnya kita mau lihat dari sudut pandang astrologi ya. Kita perhatikan sama-sama ya di Mandala Human Design ini, gerbang 48 posisinya di sini ya. Kelihatan ya, ini ada garis yang saya buat di sini dan sekarang kursor saya sedang bermain di sini. Ini gerbang 48 di sini. Mari kita kita sama-sama perhatikan ya, zodiak apa yang menaungi gerbang 48 ini ya. Nah, ini adalah lambangnya dari timbangan ya. Timbangan ini modelnya agak nggak terlalu apa namanya familiar ya, mungkin buat di sini teman-teman yang Gen Z ya, tapi kalau teman-teman yang angkatannya ya Gen Y, milenial, Gen X atau boomers ya. Kalau misalnya dulu kita ke pasar, mungkin teman-teman masih ingat ya, kan timbang sebelum ada timbangan digital seperti hari ini ya, orang kan nimbangnya pakai batu. Ya, ya, it's not literally batu beneran ya. Nanti saya salah lagi nih kalau sama Gen Z ya. Batunya itu bentuknya seperti kayak ya ada bentuknya ya, batu timbangan itu nyebutnya ya. Dan batu timbangan itulah yang kemudian menjadi lambang atau simbolnya dari zodiak Libra ya. Mari kita perhatikan karakter utama dari Libra seperti apa sih teman-teman ya. Libra dikenal sebagai orang-orang yang diplomatis, orang-orang yang selalu mencari keseimbangan ya. Di beberapa orang-orang Libra ya. Ini saya nggak hanya ngomong orang-orang Libra yang sun atau mataharinya di sana ya, tapi termasuk juga kalau teman-teman belajar astrologi ya, termasuk planet-planet yang lain yang mungkin ada di dalam naungan zodiak Libra ini ya. Maka saya mau bilang bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang menawan, orang-orang yang menjadi magnet, orang-orang yang punya karisma ya, yang membuat orang lain tuh tertarik dan datang pada kalian ya. Nah, itu adalah sebuah privilege. Termasuk kalian yang punya 48 aktif ini, pasti ada planet yang mengaktifkan 48 kalian, dan 48 itu selalu ada di zodiak Libra ya. Kalian adalah orang-orang yang menarik, orang-orang yang punya daya tarik, dan dari daya tarik itu ya akan datang banyak sekali kesempatan, peluang, opportunity ya, bisa pengetahuan, bisa wisdom, bisa network, bisa uang ya, apapun bisa di sana ya. Oke.
Ya, itu empat dari sisi astrologi. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang I Ching. Ya, I Ching juga merupakan salah satu ilmu yang menyusun human design ini. Ya, I Ching itu adalah ilmu induk ya yang menjadi dasar semua ilmu Chinese yang kita kenal hari ini, termasuk Feng Shui, Pak Ce, Pe Ji ya nyebutnya atau Cimen ya. Terus termasuk juga akupuntur, acupressure, traditional Chinese medicine, semua dasarnya menggunakan ilmu I Ching ini. Ya, di luar I Ching kita menyebutnya sebagai ilmu apa? Sebuah ilmu perubahan. Ya, ilmu yang mengetahui tentang perubahan yang ada di dunia ini. Ya, maka ada filosofinya. Ya, filosofinya adalah kita manusia selalu berubah, tapi dunia di luar kita akan selalu tetap sama. Ya, nah, bait kedua dari I Ching ini, dia bilang, ya sekalipun kita hanya diam, tapi ternyata dunia di luar sana ikut berubah, ya. Jadi semacam paradoks ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat I Ching, heksagram 48. Kalau teman-teman lihat di posisi pojok di kiri bawah ini, ya, ini heksagram 48, terdiri dari trigram atasnya, ini adalah trigram air. Bener ya teman-teman ya? Karena ini kan bumi ya, eh, yin ya, yin ada perubahan di tengah, maka ini disebut dengan trigram air. Kemudian yang paling bawah ya, trigramnya aslinya adalah trigram langit. Ya, di mana trigram langit ini terjadi perubahan di bawah langit ya. Jadi di bawah langit itu perubahannya apa? Angin ya. Nah, angin itu merupakan elemen dari kayu. Maka heksagram eh, 48 ini ya tersusun dari trigram tersusun dari trigram atasnya adalah trigram air dan di bawahnya adalah trigram angin atau trigram kayu. Nah, sekarang saya mau teman-teman berimajinasi sedikit ya. Atasnya ada air, di bawahnya ada kayu. Kira-kira itu barang apa? Ya, ada yang bisa menyebutnya di sini? Ya. Nah, sambil nyontek, boleh ya. Di sini tertulis disebutnya sumur. Kok bisa kayunya di bawah, airnya di atas? Ya, ada di sini teman-teman yang masih mengalami zaman zaman dulu mungkin tinggal di desa. Kalau di Jakarta kayaknya jarang ya. Sekarang kan semua di Jakarta pakai sumur pompa ya. Masih ada dulu yang masih tinggal di daerah, di desa itu yang masih mungkin kita dulu orang tua kita ya di rumah kita tuh punya sumur ya. Dan sumurnya itu sumur yang terbuka ya, bukan sumur yang menggunakan pompa seperti kita hari ini. Dan kalau mau ambil air, kita harus nimba. Ada yang pernah ngalamin? Oh, saya masih ngalamin sih waktu kecil saya dulu saya ngalamin kalau di Jakarta nggak pernah ya. Nah, biasanya apa yang digunakan di timba itu? Ya, beberapa dari teman-teman bilang, oh dulu saya nimbanya pakai ember, ya ember yang besar yang kuat. Tapi zaman dulu nenek moyang kita dia belum menggunakan plastik, ya. Dulu nenek moyang kita kan belum belum ngerti yang namanya timba dari plastik, ya. Zaman dulu untuk mengambil air menggunakan kayu, ya. Maka perhatikan, tak ya, heksagram ini ngomong kayunya di bawah, airnya di atas. Ya, jadi untuk mengambil air yang ada di kedalaman itu di dalam sana harus menggunakan kayu. Jadi kayu bicara tentang alat untuk kita mengambil air yang berada di dalam, ya. Nah, air sendiri ya itu merupakan ya dulu kita nyebutnya sebagai air sebagai sumber kehidupan. Ya, air pun juga merupakan sebuah lambang dari pengetahuan, lambang dari kebijaksanaan. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil air yang menjadi sumber kehidupan kita, kalau kita ingin mengambil pengetahuan yang ada di dalam sana, maka kita membutuhkan alat, ya. Timba itu sendiri, ya, atau kayu itu sendiri. Nah, itu bisa berarti banyak hal, ya, sebagai sarana,
sebagai alat untuk kita mengambil pengetahuan itu. Ya, bisa macam-macam, bisa dengan kita sekolah, dengan kita mungkin mengambil kursus, ya. Kita ya banyak hal ya tentang kita mungkin belajar kepada orang-orang yang mungkin lebih pengalaman dan pintar dari diri kita, ya. Kayu itu melambangkan sarananya untuk kita mengambil pengetahuan atau air itu dari dalam menuju keluar, ya. Nah, inti utama dari heksagram 48 ini, ya, dia mau bilang bahwa sumur sebenarnya tidak akan pernah bisa kering. Ya, sumber pengetahuan tidak akan pernah habis. Kebijaksanaan, pengetahuan, energi kehidupan, sumber kehidupan itu tidak terbatas. Sama seperti sumur yang selalu tetap ada, baik itu musim panas maupun itu musim dingin, ya. Meskipun orang tuh datang silih berganti, berganti generasi, ya. Dan ini adalah simbol di mana kita diminta untuk selalu kembali ke dalam diri kita. Ya, karena sumur yang utama, sumur yang sejati itu ada di dalam diri kita. Ya, keren ya filosofi si I Ching ini. Ya, dan juga kode DNA yang ada dalam diri kita itu keren banget ya. Terutama buat teman-teman yang 48-nya aktif. So, kita diingatkan ya bahwa pengetahuan dan sumber daya yang tak pernah habisnya itu ada di dalam diri kita. Ya. Dan memang perlu timba, memang perlu alat untuk kita membawanya keluar, ya. Tadi selain sekolah, belajar, ya. Nah, timba itu juga bisa bicara tentang bagaimana kita disiplin menggunakan waktu, disiplin untuk apa namanya? Disiplin untuk menggunakan pengetahuan itu, ya. Itu pesan utama yang mau diberikan di si I Ching itu. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang Jinkis, ya. Jinkis satu kunci Gen 48, saya menyebutnya dengan karakternya pustakawan, librarian. Tapi terakhir ini kalau nggak salah saya sudah sempat mengganti, saya sudah nggak menggunakan itulah apa, kita nggak menggunakan librarian atau pustakawan lagi. Ya, coba kita lihat dia gerbang 48-nya ya. Saya lupa, saya menggunakan nama apa di 48 ini. Kalau nggak salah Yoda ya, bener nggak Yoda? Seingat saya Yoda. Ah iya, bener. Kok nggak bisa di zoom sebentar? Ya, ada sih teman-teman yang tahu Yoda atau teman-teman nggak tahu ya. Yoda itu salah satu karakter favorit saya di film Star Wars ya. Yoda itu merujuk kepada orang bijak ya. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa Yoda, ya ini saya Google aja, saya tunjukkan fotonya. Nah ini Yoda seperti ini, lucu ya. Heeh. Nah, ini yang penggemarnya Star Wars nih pada keluar semua akhirnya ya. Dan kalau teman-teman ke Bali ya ke salah satu wellness house terbesar di Asia Tenggara ya yang namanya Yoga Barn. Di sana ada patung Yoda ya. Eh, Coba ada nggak Yodanya Yoga Barn? Dan kalau saya datang ke sana pasti yang pertama kali saya sapa adalah Hai Yoda, apa kabar kamu? Akhirnya ketemu lagi. Nah ini dia Yodanya ya. Kebetulan saya adalah salah satu pengajar Human Design juga. Saya juga menerima sebagai seorang praktisi juga di Yoga Barn di Bali. Ya, ini Yoda. Nah, ini Yoda seperti ini ya. Jadi setiap kali saya datang ke Bali, saya ke Yoga Barn ya. Nah, kalau teman-teman yang follow saya di Instagram ya, pasti tahu kalau saya di Bali, pasti story saya pertama kali saya datang adalah Yoda. Ya, ini bentuk penghormatan saya kepada salah satu orang, ya bukan orang ya, ini kan alien ya, salah satu entitas yang memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Nah, ini Yoda ya, ini Yodanya Yoga Ban ya. Ini seperti ini bentuknya udah Yodanya udah ala-ala Bali ya. Heeh. Ya, itulah sekitar tentang Yoda ya. Eh Arketipnya dari The Sage ya, orang bijak ya. Itu sudah tidak terbantahkan ya. Nah, kita kembali. Mari kita lihat ya.
Di sini pesan yang diberikan oleh Jinkis 48 dibilang bergerak dari sisi kelam atau shadow-nya ketidakcakapan untuk menemukan kecerdikan dan bertumbuh menuju kepada sebuah kebijaksanaan. Ya, dan potensi dari gerbang 48 adalah kemampuan yang ada dalam diri untuk bisa menjelajahi kedalaman hidup. Apa yang dimaksud dengan kedalaman hidup? Banyak ya pengetahuan, ilmu dan yang lainnya. Kayak Unicorn bilang Yoda only one Yoda. Oh ya ini guyonan ya. Yoda only one for me ya. Kalau nggak salah Yoda itu punya satu quote yang terkenal dan kemudian tuh ada hubungannya dengan tanggal ya. eh Dia ada satu quote-nya dia ngomong gini, My the Force ya. Ini buat teman-teman yang Star Wars nih. Pak Dokter, Pak Dokter Pandu, Kak Bia, telah dibantu saya lupa. My the Force always be with you. Ya, dia selalu ngomong begitu ya. Tolong dikoreksi ya penggemar Star Wars yang keluar ini, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Yoda quote-nya adalah My the Force always be with you. Ya. Jadi semoga kekuatan dari semesta itu selalu menyertaimu ya. Nah, kalau disingkat My the Force ya disebutnya sebagai 4 Mei. Ya, tanggal 4 Mei, Mei itu kan Mei ya, Mei tanggal keempat, hari keempat ya, Mei the fourth. So, My the Force. The fourth and the force kan mirip-mirip soalnya ya. My the Force always be with you ya jadi 4 Mei. Nah, itu Yoda yang ngomong ya. Heeh. Nah, yuk kita balik lagi ke sini ya setelah kita intermezzo sedikit ya. Mari kita lihat sama-sama sisi kelam atau sisi shadow dari gerbang 48 ya. Nah, ini berlaku buat kalian yang 48-nya aktif atau 48-nya yang reseptif ya. Gerbang 48, kunci gen 48, sisi shadow-nya adalah ketidakcakapan in education ya atau perasaan tidak cukup, perasaan selalu kurang, perasaan tidak percaya diri, sebuah perasaan insecure, ngerasa kayak kenapa kok orang lain lebih jago, lebih pinter, lebih hebat dibandingkan dengan saya ya. Dan ini semua ya karena kita semua punya gerbang 48, ya kita semua punya sifat dan karakter seperti ini ya, apalagi yang punya 48 ya. Perasaan tidak cukup, perasaan tidak dikenal. Itu yang dimaksud dengan shadow-nya ya. Nah, hal ini yang pada akhirnya membuat kita merasa rendah diri, membuat kita takut menunjukkan dirinya. Sama seperti ketika untuk pertama kalinya kita melihat ke dalam sumur ya dan kita merasa gila ya, ini sumurnya dalam banget, gelap pula, serem ya. Mungkin juga perasaan yang sama ketika teman-teman dulunya pertama kali belajar berenang ya, lihat air, wah kok dalam ya. Padahal dalamnya mungkin cuma selutut ya. Begitu kita ngerasa tenggelam ya kita teriak-teriak ya. Padahal kita berdiri, airnya cuma selututnya kita ya. Ada di sini yang pernah seperti itu ya. Saya berapa kali ngajar berenang ya. Saya suka dulu diajak apa beberapa teman minta saya untuk ngajarin mereka berenang ya. Padahal di air yang ini, airnya sangat cetek ya. Bahkan kalau misalnya kita berdiri dalam air itu, dalam kolam renang itu ya, airnya cuma selutut, ya. Tapi dia seolah-olah merasa dirinya sudah tenggelam, ya, dan dia merasa bahwa saya sudah meninggalkan dia dan dia teriak-teriak dan mau nangis, ya. Dan ketika saya pegang dia dan saya bilang, sekarang coba kamu berdiri, ya. Dan ketika dia memutuskan untuk berdiri dan dia lihat airnya cuma selutut ya, yang tadinya dia takut, dia akhirnya ya nangis ya, nangis sambil cengengesan ya, ternyata cuma segini ya. Nah, itu pengalaman lucu. Nah, itulah yang mungkin kita rasakan ketika kita merasa diri kita tidak cukup, tidak mampu padahal eh pengetahuan yang ada dalam diri kita udah banyak ya. Sama seperti tadi ya, kita takut ya. Ternyata airnya cuma segitu. Nggak bakal tenggelam juga kan seperti itu ya. Nah, jadi pesan di level shadow ini mau bilang bahwa rasa tidak cukup itu sebenarnya adalah
sebuah sarana, tempat di mana kita akan bisa mengambil sebuah keputusan untuk berani masuk lebih dalam lagi. Ya, pada saat kita merasa ketakutan itu, justrulah disitulah saat di mana kita akan menemukan kekuatan kita. Ya, itu yang teman-teman harus ingat. Mana kalau teman-teman merasa insecure, ingat ya, disitulah kekuatan kita sebenarnya. Berikutnya, dari sudut pandang gift ya atau talenta, talenta di sini disebut dengan kecerdikan ya atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah resource resourcefulness ya, memiliki sumber daya yang penuh ya. Nah, ini adalah kesadaran yang naik dari sisi shadow kita ketika kita berani memutuskan untuk masuk ke dalam diri kita, melihat kembali apa yang kita sudah pernah pelajari. Ya, disitulah kita akan menemukan kreativitas kita yang alami. Ya, kecerdikan juga bisa berarti bahwa kita menemukan sebuah jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ya, saat mungkin orang lain melihat ada batasan, keterbatasan di sana, kita akan melihat banyak sekali pengetahuan. Ya, dan ini juga bukan sekedar ya pengetahuan aja, tapi juga menghubungkan pengalaman kita, intuisi kita, ya, pengetahuan yang kita sudah punya, ya. Jadi gabungan banyak hal. Nah, jadi ketika kesadaran kita naik ke sisi kecerdikan ini, ya, kita akan menjadi orang yang bisa membantu memecahkan masalah orang lain, bahkan masalah kita sendiri, ya. Kita nggak hanya menyerah pada rasa insecure atau rasa kekurangan, tapi kita akan memanfaatkan apa yang sudah kita punya untuk kita menghasilkan sebuah solusi yang baru, ya. Dari sumur yang tadi keras saja gelap, menakutkan, ya, akhirnya kesadaran kita keluar bahwa air sumur ini ternyata merupakan sumber air, sumber kehidupan yang memberikan kita kesegaran. Itu dari sisi gift-nya. Terakhir, dari sisi CD, ya, CD ini bicara tentang kesadaran tertinggi, ya. Jadi kesadaran tertinggi ini sebetulnya bukan sesuatu yang kita harus kejar, ya. Biasanya itu akan alami, ya. Karena dalam diri kita tuh yang bertolak belakang hanya gift dan shadow, talenta dan sisi kelam. Hanya itu aja yang selalu mengganggu kita. CD adalah sebuah state ya, sebuah kondisi ya di mana kita terus-menerus mampu mengerjakan talenta kita ya dari sisi kecukupan, dari sisi kecerdikan kita yang kita punyai ya dan ujungnya ya CD dari kebijaksanaan itu ya adalah sebuah hasil ya yang di mana kita menyadari bahwa kebijaksanaan bukan sekedar hanya pengetahuan atau kecerdasan, kepintaran, tapi bicara tentang pemahaman yang lebih dalam tentang hidup itu sendiri. Di level ini, maka kita tidak lagi akan merasa kurang. Nggak akan merasa bahwa kita lebih pinter. Ya. Tapi di situ kita menyadari bahwa segala sesuatunya sudah sempurna sebagaimana adanya. Ya. Dan bagaimana cara kita mencapai ini? Ya dengan kita harus mengalami dulu kegelapan, ketakutan, insecure, kita melampauinya. Dan ketika kita berada di sisi CD, itu adalah penerimaan total bahwa kita tidak lagi perlu membuktikan apapun. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari kesempurnaan itu sendiri. Di mana adanya? Dia ada di dalam diri kita, tempat kita bisa bertemu dalam keheningan dan dalam kebijaksanaan. Sebagai penutup, saya baca kunci Gen 48 dalam konteks CD menitip gerakan pada pencapaian kebijaksanaan sebagai tujuan utama. Talenta kecerdikan menjadi kunci untuk kita memahami, menyelesaikan masalah dengan kecerdasan. Sementara itu sisi kelam atau shadow kita, ketidakcakapan menunjukkan potensi tantangan dalam mengatasi perasaan tidak mampu atau kurang kompeten
untuk kita bisa mencapai sebuah tingkatan kebijaksanaan yang lebih tinggi melalui pengembangan keterampilan dan keyakinan diri. Dan saya mengutip kata-kata Yuda, "May the force always be with you." Semoga kekuatan semesta, semoga kebijaksanaan selalu bersama dengan kita semua. Itulah materi hari ini. Silahkan teman-teman eh, memberikan pertanyaan dan saya akan jawab. Dokter Pandu, semoga kekuatan hidup semesta dan Tuhan menyertaimu. Amin, 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 amin. Kok jadi kayak acara pertemuan gereja ya? Mirip ya? Ya bukan ya, ini bukan acara agama tertentu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang sudah masuk. Ada Kak Susana Dewi. Kalau 48,6 yang panahnya bagian bawah, maksudnya gimana? Itu bukan panah mungkin, itu segitiga. Segitiga terbalik bukan? Tolong saya dikonfirmasi Kak Susana benar apa enggak? Ya, kalau segitiganya posisinya ke bawah, berarti kekuatanmu di gerbang 48,6 ini dilemahkan. Ya, tapi bukan berarti ini jelek ya. Bisa jadi 48,6-mu, kemampuanmu di sini itu terlalu kuat, terlalu strong. Ya, maka semesta berusaha menyeimbangkannya dengan mengurangi sedikit jadinya balance. Maka di cross check aja. Apakah shadow yang sering muncul? Apakah gift yang sering muncul? Di cross check aja. Harusnya bisa balance ya di situ. Kemudian berikutnya, Kak Yuniko Nadia, Ko Albert, gimana interpretasi Jupiter unconscious gate 48 line 6? Kalau per sequence itu maksudnya eh bot kok gimana? Kalau per sequence ya, per sequence itu di Jinkis ya, di area Mutiara, itu masuknya both conscious and unconscious. Jupitermu Jupiter unconscious. Kalau Jupitermu unconscious berarti masuknya di culture, di budaya ya. Itu saya jawab dulu ya. eh Wealth itu sendiri lebih ke unconscious atau conscious? Conscious. Ya, Jupiter conscious kalau di Jinkis ya. Kalau ngomongin Jinkis ya, kalau ngomongin Jinkis ya, wealth kita sesuatu yang membuat kita fulfill dalam hidup kita ngelihatnya di Jupiter conscious. Tapi kalau Jupiter unconscious, maka itu bicara tentang bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Ya, apakah kita lebih didesain untuk bekerja berdua, partner, kelompok kecil, ya, atau kelompok besar, atau jaringan, atau bekerja dalam masyarakat, atau bekerja dengan sistem. Ya, kalau barisnya baris 6, line 6, maka Kak Yuniko Nadia, ya, maka dirimu harus bekerja dengan sistem. Atau kalau tidak, ya membuat sistem itu sendiri. Ya, sistem apa yang dibangun? Nah, maka sistem yang ada hubungannya dengan gerbang 48 ini yang kita bahas tadi ini. Ya, sistem yang deep, ya, sistem yang bisa mungkin berjalan tanpa kehadiranmu, itu kan juga bisa. Ya, jadi dirimu diminta untuk membangun itu. Ya, nah, yang barusan saya ngomong ini dari sudut pandang Jinkis ya, teman-teman ya. Karena nanti bulan depan kita akan keluarin yang namanya Blueprint Money. Blueprint Money itu adalah eh, semua planet di unconsciousnya kita, itu Blueprint Money. Kalau blueprint branding dan arah, kita ngelihatnya di planet kita yang conscious ya. Mudah-mudahan kejawab ya, Kak Unicorn ya. Oh, interpretasinya tadi udah saya jawab ya. Heeh. Kemudian, oh pertanyaannya masih ada ya. Eh, oh ya, kalau di Human Design itu ada chart rulernya seperti di astrologi, nggak kelihatan chart rulernya. Ya, kalau memang mau ngomongin chart ruler, kita kembalikan lagi ke astrologi. Dan chart ruler itu kan sebenarnya lebih kepada kita ngelihat ascendant kita itu masuk zodiak apa. Bener nggak, Kak Unicorn? Tolong dikoreksi kalau salah ya. Chart ruler itu adalah kita melihat ya ascendant kita itu zodiak apa dan penguasa zodiak itu planet apa. Itu cara ngelihatnya.
Misalnya, saya contohnya, saya punya ascendant saya di Libra, ya. Ascendant saya adalah di zodiak Libra. Maka planet penguasa dari Libra itu adalah Venus. Maka chart ruler saya adalah Venus. Gitu maksudnya. Oh ya, ini karena dia eh memberikan juga kalau ia sebagai Sagittarius rising, chart rulernya Jupiter. Yes, betul. Ha-ha. Lebih ke conscious atau unconscious. Nah, gini, human design menggunakan dua chart. Satu chart lahir, ya yang seperti kita kenal selama ini, seperti kayak yang Kak Nadia belajar selama ini, ya itu chart-chart conscious. Satu lagi chart unconscious, ya. Jadi biasanya kalau chart ruler yang Kak Nadia sebutkan, ya berarti di consciousnya kita, ya kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, Kak Susana Dewi, saya Uranusnya Kak, ini lagi raba-raba. Apa yang diraba-raba ini? Kak Unicorn Nadia, saya Uranusnya ini lagi raba-raba. Oh, ya udah, ini saya kembalikan ke kalian berdua ya soal raba-rabanya. Saya nggak paham yang bagian ini ya. Saya kembalikan ke kalian. Kemudian rasanya ingin eksplor terus tentang apa yang terjadi ya, begitu. Oke Kak Susana, wah ini Kak Susana keren ya. Dibuat teman-teman semua di kolom komentar. Kak Susana memberikan screenshot dari buku Kode Karma terkait dengan gerbang 48 ya. Jadi silakan yang punya 48 di cross check, kalian masuk baris berapa? Nah, itu interpretasinya sama Kak Susana dikirimkan di kolom komentar. Silakan dibaca. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan aja ya. Ah, ah. Oke, kemudian ya soal berenang tadi sudah ya, yang soal tes juga sudah ya. Kemudian ini Kak Susana pernah dipuji waktu merangkai bunga di gereja ya, oke. Kak Yuniko Nadia dulu di rumah nenek saya ada sumur naik turunin sendiri pakai wadah ya. Star Wars sudah ya, kemudian Kak Nabila 48,5 di personality itu gimana maksudnya Coach? Nah, ini kan ada contekannya sudah dikirimkan di kolom komentar. Dibaca aja 48 baris 5. Itu adalah ketepatan dalam bertindak. Ya, segitiga atasnya berarti adalah sisi gift kita, segitiga terbaliknya itu adalah sisi apa namanya? Sisi shadow-nya kita. Ya, dibaca ya udah dikasih contekannya sama Kak Susana, tadi sama Kak Nabila ya. Di cross check di situ ya, mudah-mudahan bisa dapat pemahaman di situ. Kemudian, udah habis pertanyaannya. Yuk, ada yang masih mau nanya lagi? Silakan. Kita masih punya waktu 6 menit. Biasanya waktu 6 menit nggak cukup. Masih ada yang mau nanya? Atau mau komentar? Kak Arab, tolong 48,6. Ini di kolom komentar teman-teman bisa 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 lihat kan? Atau mau dibahas saja? Ya udah, oke. Di kolom komentar ini kan di chatnya Kak siapa namanya? Kak Susana. Ini kan ada. Screenshotnya nggak muncul. Oke, ya udah. Karena masih ada waktu 6 menit, masih ada waktu untuk saya bacain ya. Bentar, sebentar ya teman-teman. Ini dia. Oke. Yang punya 48 baris satu, ya. Silakan dicek masing-masing. Itu adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang praktis. Ya, mengenali hal-hal yang praktis, terutama ketika kalian belajar memahami sebuah knowledge yang baru. Ya, sisi gift-nya adalah kemampuan intuitif untuk bisa mengenali apa yang praktis sehingga hal tersebut layak mendapatkan perhatian lebih. Sisi shadow-nya condong pada pemikiran sepele dan pembahasan yang nggak bermakna. Oke, itu yang satu ya. Silahkan direnungkan. Kalau ada mau nanya lagi, silahkan. Baris duanya, ya, buat teman-teman yang 48 baris dua. Kemampuan untuk bisa mengenali dan menolak apa yang kurang mendalam. Ya, jadi 48 baris 2 itu pengennya belajar nggak cuma hanya kulit, pengennya dalam, ya. Dan setiap hari Rabu malam di sini kita belajar dalam, ya. Teman-teman nggak akan dapatkan di tempat lain. Di sini kita belajar dalam. Makanya kalau teman-teman merasa bermanfaat, ajak teman-teman ya, biar rame ya. Nah, 48 baris 2 kesadaran intuitif yang membantu kita mengenali,
menolak nilai-nilai yang kurang mendalam yang mengakibatkan rasa rendah diri. Ya, shadownya dorongan yang salah untuk mencapai keselarasan sehingga mengakibatkan kemerosotan. Baris tiganya, ya, yang punya baris tiga, perhatikan, mengembangkan kedalaman sebagai bagian dari proses pengasingan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah disitulah kita belajar untuk sabar menunggu dengan mengembangkan kedalaman selama masa sendiri. Ya, ya, belajar kadang-kadang kita belajar sesuatu ada yang kita korbanin ya teman-teman ya. Ha-ha. Saat teman-teman kita yang lain lagi asik jalan-jalan, ya saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang ikut apa namanya kelas saya di akademi dan tahu betul ya saat teman-teman di luar kita sana tuh Sabtu Minggu ya lagi jalan-jalan sama keluarga. Tapi mereka-mereka di sini ya jam 7 pagi udah bikin janji sama saya mau belajar. Kadang jam 10 malam ya mereka masih belajar bersama dengan saya ya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Padahal besok Seninnya kerja ya. Itulah kalian orang-orang yang luar biasa di sini ya. Di mana kalian sadar betul untuk bisa belajar tuh bisa memahami ya perlu kesendirian. Yang lain lagi nonton, lagi jalan-jalan, lagi ya ke puncak mungkin, ke Bali dan yang lainnya ya. Nah, tapi sisi idonya adalah kadang suka cemas, kadang merasa sendiri ya. Itu diperhatikan ya. Baris 4, kemampuan untuk melakukan restrukturisasi untuk kesuksesan jangka panjang. Ya, di mana baris 4 ini menyadari bahwa ada hambatan yang dapat diatasi dengan melakukan pengaturan ulang. Ya, jadi apa namanya? Restrukturisasi ya, mengubah semua. Shadownya adalah frustasi akibat nggak mampu menerima bahwa bisa saja ada gangguan. Ya, jadi berarti ini dari proses chaos ya di sini ya. 5, kemampuan ketepatan dalam bertindak ya. Ada semangat pada tindakan yang harus dilakukan, tapi sisi kelamnya adalah rasa ketergantungan yang tinggi terhadap perlindungan, kadang terobsesi dengan hal-hal detail. Baris 6, ya, ini adalah orang yang kalian-kalian yang punya sumber daya yang nggak ada habis-habisnya, ya, punya bakat, kedalaman, punya network, ya, punya sumber daya, entah itu uang, energi, waktu, ya. Jadi kalian nggak ragu untuk terus-menerus bisa memberi. Itu sisi bagusnya, ya. Kemudian shadownya adalah keterbatasan kedalaman sehingga mempengaruhi kualitas pemberian yang berujung terhentinya pada sebuah proses, ya. Tuh ya, teman-teman ya. Mm-mm. Kak Catherine, kok human design bisa dikaitkan dengan buku pelajaran dari Dr. Hawkins yang res emosi? Bisa dong, ya. Kan dari tadi kita ngomonginnya adalah frekuensi rendah, shadow. Ada frekuensi give, ya. Ada frekuensi tertinggi, ya ada, ya. Itu di bukunya Bapak Ketua kelas kita, ya, 13 mitos penghalang rezeki. Nah, itu beliau menuliskan berdasarkan knowledge dari si Bapak Dr. Hawkins ini. Yang belum punya, boleh pesan sama Pak Ketua kelas. Kak Susana, kok tolong jelaskan mau MG otoritas diri. Gimana? Kalau MG otoritas diri solar plexus, apakah bisa juga menggunakan sakralnya? Biar teman-teman juga paham. Bisa, ya. Jadi, solar plexusnya dengerin dulu, ya. Solar plexus dengerin dulu, baru tanya ke sakral, ya. Dokter Pandu Lagawa, saya juga mau belajar. Alah, dirimu mas sudah belajar. Ah, ya, Kak Susana ada kirim ulang, ya, thank you. Kak Rap ini mengirimkan sebuah chart dari Ikigai-nya Human Design. Apa yang mau ditanyakan Kak Rap? Ya, ini waktunya udah mau habis. Silahkan dikirimkan pertanyaannya. Apa benar bacaannya 48.6? Ah, 48.6-nya, ya dirimu ada 48. Ya, 48.6 di sisi Mars ya. Kok Mars, sorry. Di sisi Venus. Ya, berarti ini tentang value, tentang bagaimana dirimu ingin dicintai, termasuk ya nilai-nilaimu tentang uang ya. Nah, nanti bagian tentang uang ini kita bahas bulan depan tentang di blueprint ya.
Cukup, Kak Arab? Ada yang tanya lagi? Nah, ini Pak Ketua Kelas sudah mengirimkan nomornya. Ya, nah Pak Ketua Kelas minta diskon buku lagi sama upload materi di web belajar banyak. Ya, nah dihubungin aja. Nanti diketik-ketik aja Pak Ketua Kelas. Pak Ketua Kelas juga sama seperti saya. Ya, kita kita murah hati kok. Ya, kita mau juga supaya teman-teman belajar banyak. Oke, terakhir, Kak Yudiko Nadia. Nah, chart lunar tadi kan kalau Ko Albert berarti Venus di chartnya Ko Albert itu sangat signifikan ya. In my case, berarti Jupiter di Libra House 11 yang signifikan manifestasi rising Sagittarius. Ada not. Sebentar, saya pahamin dulu ya. Chart lunar tadi kalau Ko Albert, saya ya berarti ya, Venusnya, ya Venus saya yang mendominasi. Tapi kan saya punya, ngasih ada namanya planet out of the bound. Ya kan, ada hal-hal yang lain. Jadi banyak yang dilihat. Nah, kalau pertanyaanmu, in my case, berarti case-nya Kak Unicorn ya. Jupiter di Libra di house 11 signifikan untuk manifestasi rising Sagittarius. Ada note-note-nya juga di chart Nadia. Enggak gitu cara ngeliatnya. Ya, ascendanmu kan Sagittarius, berarti kan Jupiter. Pertanyaan saya, Jupitermu ada di rumah berapa? Dan ada di zodiak berapa? Nah, itu biasanya yang memiliki peran paling banyak, ya. Kayak contoh saya punya Venus di rumah ke-12 di Virgo pula. Ya udah, ya ini kalau eh, Pak siapa namanya? Dokter Pandu pasti dengerin juga ketawa-ketawa ya. Rumah ke-12 ya, Virgo, ada Venus di sana, ya dia cuma ketawa-ketawa aja. Nih ya, nggak bisa lari ya, Pak Pak ini ya, Pak apa? eh Dokter Pandu ya. Heeh. Nah, maka kayak juga Nadia, silahkan cari Jupitermu ada di rumah berapa. Ya, itu yang akan menjadi satu yang signifikan dalam hidupmu. Kalau saya nggak bisa lari dari sisi spiritual, karena di rumah 12. Hmm. Karat detailnya gimana? Detailnya gimana? 48 baris 6-mu kan ada di Mars kan? Ah, ah. Berarti ya udah. Sorry di Venus kan? Tadi tentang bagaimana dirimu mengelola uang dan karakter tentang uang. Ya, oke, teman-teman, ini udah lewat. Nanti saya diomelin Pak Ketua. Ya, kita akhirin ya. Nanti yang pertanyaan yang belum terjawab kita nyambung minggu depan ya. Karap nanti boleh kontak ke admin aja ya. Nanti biar dibantu jawab ya. Nanti admin forward ke saya. Nanti saya bantu jawab ya. Oke, Pak Ketua kelas saya kembalikan. Thank you. Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih Bro. Ya, terima Ah, kasih Bapak Ibu sahabat kelas yang sudah hadir semua. thank you semua. Selamat malam. Nah, Malam.